Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Kurniawan. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai laporan seminar hasil saya yang berjudul Perancangan Wisata Agroedukasi Durian dengan Pendekatan Arsitektur Ekologi di Kabupaten Pemalang. Sebelumnya, saya berterima kasih terhadap Dr. Yulia Eka Putri ME selaku penguji utama. Selanjutnya ada Bapak Dr. Agung Sedayu MT selaku ketua penguji serta Ibu Elok Mutiara MT selaku sekretaris penguji. Oke, yang selanjutnya ada deskripsi objek dari perancangan. Perancangan wisata agroedukasi durian ini bertujuan untuk memanfaatkan perkebunan durian yang biasanya hanya digunakan untuk menanam durian saja. Dalam proses perancangan ini, kami ingin merubah fungsi lain dari kebun durian, yaitu agar dapat dimanfaatkan sebagai wahana wisata yang berisikan mengenai edukasi seputar buah durian, di mana nantinya pengunjung akan diajak untuk melihat bagaimana proses pohon durian ditanam hingga panen, serta diajak untuk membuat berbagai macam olahan dari durian itu sendiri. Kemudian ada data existing tapak. Yang pertama, lokasi tapak. Lokasinya sendiri terletak di Jalan Raya Warungpring, Bagimbaran, Desa Warungpring, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dengan luas sekitar kurang lebih 90.000 meter persegi. Selanjutnya, ada data tapak kondisi topografi. Lokasi tapak sendiri memiliki kontur, namun konturnya tidak terlalu curam atau cenderung datar, yaitu hanya sekitar 0,2%. Dengan fungsi tapak saat ini yaitu berupa tegalan maupun perkebunan yang digarap oleh warga sekitar. Selanjutnya ada data tapak sirkulasi dan aksesibilitas. Pada daerah sini yaitu merupakan jalur alternatif yang menghubungkan Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Tegal di wilayah selatan, sehingga daerah tersebut merupakan daerah yang cukup ramai dilalui oleh warga masyarakat yang berlalu lalang. Selanjutnya, untuk daerah barat sendiri merupakan jalur alternatif yang menghubungkan Kecamatan Warungpring dengan Kecamatan Moga yang sama-sama masih di Kabupaten Pemalang. Selanjutnya ada data tapak berupa view. Pada bagian utara, view pada bagian utara berupa kantor Koramil, sekolah data, sekolah dasar, serta lapangan sepak bola. Kemudian pada bagian barat berupa perkebunan warga. Untuk bagian timur juga sama, berupa perkebunan warga, dan yang menjadi nilai jual utama yaitu pada bagian selatan berupa perkebunan yang cukup luas dengan ditambah background Gunung Slamet di belakangnya. Kemudian ada data tapak berupa iklim atau iklim hujan. Daerah tersebut hampir sama seperti daerah lainnya, yaitu akan mengalami curah hujan yang sangat tinggi pada akhir hingga awal tahun, serta akan mengalami musim kemarau pada pertengahan tahun. Kemudian untuk angin sendiri berhembus dari arah barat laut, yaitu pada daerah sini. Mengapa demikian? Karena pada sebelah utara terdapat wind barrier berupa bangunan-bangunan, serta pada arah timur dan barat terdapat pepohonan tinggi yang ada pada perkebunan warga. Kemudian daerah lokasi tapak saat ini tidak memiliki pepohonan tinggi, serta hanya ada bangunan pada arah utara, sehingga pada siang hari otomatis matahari akan bersinar sangat terik. Selanjutnya, utilitas pada tapak. Pada tapak yang
merupakan lahan perkebunan warga, otomatis utilitas yang tersedia cukup terbatas, di mana hanya ada lampu penerangan jalan sepanjang jalan ini, serta adanya tiang listrik. Kemudian selanjutnya ada analisis perancangan. Pertama ada analisis fungsi. Fungsi primer dari wisata agroedukasi tersebut adalah yaitu sebagai agro atau perkebunan, di mana dari awal kami ingin memanfaatkan lahan perkebunan tersebut agar memiliki nilai jual yang lebih, tidak hanya sekedar perkebunan yang menghasilkan buah lalu dijual saja. Oleh karena itu kami di sini menjadikan fungsi agro sebagai fungsi primer, karena fungsi lainnya adalah fungsi yang ditambahkan atau untuk menunjang. Selanjutnya ada fungsi sekunder. Fungsi sekundernya sendiri yaitu untuk menunjang fungsi agro sebagai wisata, di mana yang pertama ada edukasi. Edukasi di sini terdapat 3 jenis, yaitu edukasi perkebunan, edukasi pengolahan hasil panen, yang ketiga ada edukasi pengolahan limbah kulit durian. Kemudian selanjutnya fungsi sekundernya yaitu untuk berwisata, di mana kami menyediakan fungsi lain berupa untuk wisata kuliner. Kemudian ada wisata belanja berupa oleh-oleh yang berbau durian. Kemudian yang ketiga ada pameran. Keempat ada panggung hiburan. Kemudian yang terakhir ada bersuah foto. Kemudian yang terakhir ada fungsi penunjang, di mana fungsi tersebut nantinya akan membantu menunjang dari seluruh fungsi primer serta sekunder yang ada agar dapat berjalan dengan baik. Kemudian di sini ada analisis pengguna. Kami memproyeksikan bahwa nantinya akan ada 3 pengguna secara garis besar, di mana yang pertama ada pengelola, yaitu tentunya orang yang mengelola wisata tersebut. Kemudian yang kedua ada pengunjung. Kemudian yang ketiga ada mitra. Mitra di sini kami membagi lagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada petani sekitar. Petani sekitar kami anggap sebagai mitra karena kami ingin mengangkat ekonomi masyarakat sekitar, sehingga nantinya petani dapat menjual hasil panen mereka kepada kami untuk kami olah di tempat kami. Kemudian yang kedua ada peserta tenan booth pameran, serta ada pengisi hiburan. Kemudian ini adalah kebutuhan ruang berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada fungsi primer, di mana fungsi primer membutuhkan greenhouse, kebun, gudang penyimpanan hasil panen, gudang penyimpanan alat kebun, ruang display, area demo untuk menanam pohon, kemudian ada area produksi hasil panen, kemudian ada area pengolahan limbah kulit durian. Untuk area ruang display di sini ditujukan nantinya akan berisi tentang berbagai informasi mengenai buah durian, entah itu dari sejarah penemuannya, berbagai macam varietasnya, dan lain-lain. Kemudian fungsi sekundernya yaitu yang pertama ada food court area, yang kedua ada toko oleh-oleh, selanjutnya ada area terbuka yang dapat digunakan untuk bazar dan panggung terbuka, serta ada area untuk berfoto. Kemudian ini adalah kebutuhan ruang dari fungsi penunjang. Dari berbagai macam fungsi tersebut, kami menghitung besaran ruang yang dibutuhkan, di mana pertama fungsi primer membutuhkan ruang sebesar 83.769,16 meter persegi. Kemudian untuk fungsi sekunder sebesar 2.001,82 meter persegi. Kemudian yang ketiga
fungsi penunjang sebesar 4.661,98 meter persegi dengan total kebutuhan ruang sebesar 90.432,96 meter persegi. Hal itu kami rasa cukup karena total luas lahan yang kami miliki sebesar kurang lebih 90.500 meter persegi. Untuk fungsi primer, mengapa sebesar itu? Karena fungsi primer sendiri yaitu berupa perkebunan, di mana perkebunan itu memiliki kriteria khusus untuk dapat ditanami pohon durian, berupa jarak tanam yang cukup lebar sehingga membutuhkan space yang cukup besar. Kemudian kami menganalisis mengenai aktivitas pengunjung yang nantinya akan dilakukan di tempat kami, di mana yang pertama pengunjung nantinya akan membeli tiket, kemudian pengunjung akan didampingi oleh tour guide yang berfungsi untuk memberikan informasi serta menemani pengunjung selama berwisata edukasi. Selanjutnya, apabila para pengunjung telah selesai melakukan wisata edukasi, maka pengunjung akan berpisah dengan tour guide dan akan melaksanakan aktivitasnya sendiri, berupa entah itu mereka akan berwisata kuliner, bersantai, berbelanja, bersuah foto, dan lain-lain. Kemudian ini adalah block plan makro, di mana kami membuat block plan berupa analisis dari aktivitas pengunjung yang telah kami sebutkan sebelumnya, di mana nantinya pengunjung akan datang di tempat parkir, kemudian akan menuju lobi wisata, kemudian didampingi oleh tour guide untuk menuju ke pick up point kendaraan, karena nantinya mereka akan berkeliling wisata edukasi menggunakan kendaraan wisata yang kami sediakan. Selanjutnya ada analisis regulasi dan peraturan. Dari 9 hektar lahan yang kami miliki, nantinya akan dikurangi sebesar 2 meter dari batas kafling. Hal tersebut sesuai dengan peraturan mengenai garis sepadan bangunan yang berlaku pada daerah tersebut. Kemudian ada analisis kontur. Aplikasi dari prinsip arsitektur ekologi yang kami terapkan berupa yang pertama, merubah arah hadap serta perletakan bangunan sesuai arah kontur untuk mengurangi proses cut and fill. Kemudian yang kedua, berupa membuat sirkulasi dalam tapak sesuai arah kontur atau berpotongan tegak lurus. Kemudian analisis sirkulasi. Aplikasinya pada lahan kami berupa yang pertama, sirkulasi pada tapak terbagi menjadi dua. Yang pertama, sirkulasi yang kami khususkan untuk pejalan kaki, serta sirkulasi yang dapat digunakan oleh pejalan kaki maupun kendaraan wisata. Kemudian, material yang kami gunakan pada sirkulasi yaitu berupa paving block yang bertujuan agar dapat menyerap air. Selanjutnya, sirkulasi yang kami terapkan pada lokasi perancangan kami yaitu sirkulasi dua arah karena dapat mempermudah akses apabila terjadi keadaan darurat sewaktu-waktu. Selanjutnya, analisis aksesibilitas. Aplikasi dari prinsip arsitektur ekologi yang kami terapkan. Yang pertama, parkir pengunjung kami letakkan pada bagian depan lokasi wisata untuk mencegah polusi udara dan suara berlebih pada lokasi wisata. Kemudian yang kedua, kami menggunakan ramp pada akses masuk menuju kawasan bangunan, terutama pada bangunan dengan perbedaan ketinggian muka jalan. Kemudian, kami menggunakan material yang ramah lingkungan pada signage atau pertandaan yang ada. Kemudian, yang terakhir, untuk kegiatan wisata, kami menyediakan kendaraan wisata bagi pengunjung karena lahan yang kami miliki cukup luas. Hal tersebut untuk mencegah pengunjung merasa lelah. Kemudian untuk analisis iklim, aplikasi dari prinsip arsitektur ekologi yang kami gunakan. Yang pertama, kami meninggikan atap bangunan. Hal tersebut agar pada bagian dalam bangunan tetap terasa sejuk pada siang hari. Yang kedua, kami menggunakan material alam pada
bagian bangunan, terutama pada bagian interior. Yang kedua, kami menggunakan material polikarbonat yang kami gunakan untuk mengganti material kaca, karena kami percaya bahwa material polikarbonat sendiri dapat mereduksi panas lebih baik daripada kaca. Kemudian selanjutnya, memperbesar ukuran jendela untuk memaksimalkan pencahayaan di siang hari. Kami juga menggunakan sel surya untuk penerangan di luar bangunan pada malam hari. Yang terakhir, kami menggunakan vegetasi non pohon durian di sekitar bangunan dan sirkulasi yang dapat digunakan sebagai peneduh. Selanjutnya, analisis iklim berupa angin. Aplikasinya berupa, yang pertama, memaksimalkan potensi angin sebagai penghawaan ruang. Jadi kami menggunakan bukaan-bukaan atau jendela yang dapat dibuka agar nantinya angin dapat bersirkulasi baik menuju dalam bangunan. Kemudian kami menggunakan vegetasi untuk mengarahkan angin yang berembus dari luar bangunan menuju ke dalam bangunan. Kemudian kami juga menggunakan prinsip dinding bernafas, yaitu berupa pemberian rongga-rongga pada dinding agar angin tetap dapat memasuki ruangan dengan baik. Kemudian khusus untuk bangunan produksi, kami memberi tambahan berupa exhaust fan pada bagian atap dan dinding, karena pada tempat produksi kami meminimalisir bukaan secara langsung untuk tetap menjaga kehigienisan produk yang kami produksi. Kemudian ada analisis iklim hujan. Aplikasinya, yang pertama, kami memiringkan atap bangunan sebesar kurang lebih 35% agar air hujan yang jatuh dapat mengalir dengan lancar. Kemudian air hujan yang jatuh melalui atap tersebut nantinya akan dialirkan langsung ke tanah, atau kami beri talang air untuk membantu air tersebut dapat mengalir ke tanah. Kemudian pada bangunan juga kami menyediakan space untuk pengunjung berteduh apabila hujan nantinya. Kemudian yang selanjutnya, membuat sumur resapan. Kami membuat sumur resapan pada bagian titik merah tersebut agar nantinya air tidak menggenang apabila terjadi hujan yang cukup deras. Kemudian kami juga membuat sirkulasi air kawasan agar apabila terjadi hujan, air juga tidak menggenang. Kemudian untuk analisis vegetasi, dari 9 hektar lahan yang kami miliki, nantinya akan dibagi-bagi menjadi beberapa kafling perkebunan yang akan ditanami beberapa jenis varietas pohon durian unggulan yang ada di Indonesia, serta kami juga menyediakan berupa kebun bunga sebagai foto spot nantinya. Selanjutnya kami juga nantinya akan menanam pohon tabebuya sepanjang sirkulasi kawasan kendaraan wisata agar dapat menambah daya tarik wisata bagi pengunjung. Selanjutnya, analisis bentuk. Pada wisata agroedukasi, kami secara garis besar kami memiliki 2 bentuk. Yang pertama, bentuk yang kami gunakan untuk bangunan non-produksi, serta yang kedua untuk bangunan produksi. Perbedaannya di mana? Perbedaannya yaitu pada bentuk satu bangunan non-produksi nantinya akan memiliki lebih banyak bukaan agar angin dapat bersirkulasi dengan lancar. Sedangkan pada bentuk 2 yang kami gunakan sebagai bangunan produksi nantinya memiliki lebih sedikit bukaan. Hal tersebut agar debu-debu dari luar serta suara bising mesin dari dalam tidak keluar pada bangunan. Selanjutnya, analisis struktur. Pada bentuk bangunan yang pertama terbagi menjadi 3 struktur. Yang pertama ada struktur atap, yang kedua ada struktur tengah, dan yang ketiga ada struktur bawah. Struktur
pada struktur atap kami menggunakan material baja ringan karena kami nilai lebih efisien dalam pemasangannya, mudah didapat di sekitar lokasi, serta lebih tahan lama. Kemudian pada bagian struktur tengah kami menggunakan kolom balok dan beton, serta pada pondasi kami menggunakan pondasi cakar ayam. Selanjutnya pada bentuk 2 kami menggunakan struktur atap dan struktur kolom tengah berupa baja WF karena pada bentuk 2 kami mengusahakan agar pada bagian tengahnya tidak terdapat kolom-kolom penyangga, sehingga bentuk 2 kami kategorikan sebagai bangunan yang harus memiliki bentang cukup lebar. Baja WF kami gunakan karena kami rasa baja WF cukup baik dalam konstruksi bentang lebar. Selanjutnya untuk struktur bawahnya kami menggunakan struktur cakar ayam, hampir sama dengan pondasi yang kami gunakan pada bentuk 1. Kemudian untuk analisis utilitas, yang pertama ada air bersih. Skema dari air bersih sendiri, yang pertama kami menggunakan sumber air berupa sumur artesis yang kami letakkan pada bagian depan, kemudian kami salurkan menuju tandon air bersih yang ada pada seluruh bangunan, serta kami salurkan pula pada tandon air hidran yang ada pada setiap bangunan. Selanjutnya ada skema untuk air hujan. Air hujan sendiri nantinya akan dialirkan melalui talang air ataupun jatuh langsung ke tanah. Untuk yang melalui talang air, kemudian kami alirkan untuk menuju saluran pembuangan kota, serta kami salurkan menuju sumur resapan. Kemudian selanjutnya ada air kotor. Untuk skemanya, yang air kotor yang berasal dari kamar mandi dan sebagainya terbagi menjadi 2. Untuk yang kotoran padat nantinya akan dialirkan menuju pipa plumbing dan kemudian dibuang menuju septic tank. Sedangkan untuk yang cair kami alirkan menuju tangki pengolahan limbah, kemudian kami olah air tersebut agar lebih baik lagi, kemudian kami gunakan untuk keperluan menyiram tanaman. Untuk utilitas listrik sendiri kami menggunakan 2 jenis sumber tenaga. Yang pertama sumber tenaga listrik PLN, yang kedua dari genset yang kami miliki, serta kami menggunakan panel surya yang hanya digunakan untuk lampu penerangan jalan. Kemudian ada pencegahan kebakaran serta jaringan CCTV. Selanjutnya konsep perancangan. Konsep dasar yang kami gunakan yaitu fun learning in nature, di mana kami ingin pengunjung merasa bahagia ketika mereka belajar dan mereka akan merasa sangat dekat dengan alam. Nah, ini adalah konsep perletakan massa pada konsep tapak. Konsep perletakan massa sendiri ini sesuai dengan analisis dari aktivitas pengunjung yang telah kami perkirakan sebelumnya. Selanjutnya ini adalah ilustrasi dari konsep tapak yang kami buat. Untuk konsep bangunannya sendiri, kami menggunakan material-material dari alam, di mana nantinya kami akan menggunakan atap sirap agar bagian dalam ruangan terasa lebih sejuk. Kami juga akan menggunakan dinding kayu yang berongga agar angin dapat bersirkulasi dengan baik. Kemudian memperbanyak jendela-jendela pada bangunan non-produksi. Nah, ini adalah gambaran interior dari bangunan yang menggunakan material-material dari alam. Nah, untuk konsep strukturnya sendiri,
adalah sebagai berikut, di mana bentuk bangunan satu menggunakan rangka dari baja ringan yang kami susun sedemikian rupa. Kemudian untuk bagian kolomnya kami menggunakan kolom balok, serta pada bagian fondasinya kami menggunakan fondasi footplat atau cakrayam. Kemudian yang untuk bangunan 2, yaitu bangunan produksi, kami meminimalisir adanya penggunaan kolom pada tengah bangunan, sehingga hanya terdapat beberapa kolom yang ada. Sedangkan material utamanya sendiri kami menggunakan baja WF karena sudah teruji kekuatannya dengan fondasi footplat pada bagian fondasi. Kemudian ini adalah konsep utilitas. Sekian yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.